Hola amigos, balik lagi di Remis Review, di mana di video kali ini kita akan membawakan sebuah alur cerita Donghua requestan salah satu dari kalian. Donghua ini berjudul Spirit Swords of Regen season yang pertama, dan Remis akan merekap satu season yang berisi 30 episode ini dalam satu part aja. Daripada dengerin Mimin ngoceh terus, yuk kita langsung aja. Dan inilah alur cerita Spirit Swords of Regen season pertama versi Remis Review. Scene dibuka dengan seorang pemuda yang berasal dari keluarga Chu yang bernama Chu Shin Yun menemui patriark keluarga Sui, di mana Chu Yun ingin membicarakan mengenai pernikahannya dengan anak gadis si patriark. Yang katanya dulu sewaktu keluarga Sui kesulitan melawan musuh, ayah Chu Yun lah yang udah menolong mereka sampai kedua keluarga sepakat untuk menjodohkan Chu Yun dengan putri dari keluarga Sui. Namun masalahnya saat ini ayah Chu Yun sedang pergi jauh dan bahkan gak diketahui kalau ia masih hidup atau enggak, membuat patriark keluarga Sui beralasan jika pernikahan gak bisa dilakukan sebelum ayah Chu Yun kembali. Gak lama Sui Qianyu yang adalah putri tertua keluarga Sui datang ke sana dan langsung menghina Chu Yun yang katanya Chu Yun itu hanyalah sampah, yang bahkan tingkat kultivasinya lebih rendah daripada Qianyu sendiri hingga gak pantas menjadi pasangannya. Tapi ternyata kedatangan Chu Yun bukan untuk melamar Qianyu, melainkan adiknya yang bernama Sui Liu Xiang. Chu Yun pun akhirnya membalas penghinaan Qianyu, di mana ia berkata jika perbandingan Liu Xiang dan Qianyu bagaikan awan dan lumpur. Si patriark pun setuju kalau emang yang diinginkan Chu Yun adalah Liu Xiang, dan begitupun Liu Xiang yang setuju untuk menikah dengan Chu Yun. Chu Yun lalu berkata jika mulai saat ini Liu Xiang gak ada hubungan apa-apa lagi dengan keluarga Sui. Dan dengan itu juga maka hutang keluarga Sui kepada keluarga Chu akan lunas. Si patriark pun menyetujui hal itu dan melepas anak gadisnya begitu aja pada keluarga Chu. Di sini terbongkar kenapa patriark keluarga Sui begitu mudah melepas Liu Xiang untuk Chu Yun. Karena Liu Xiang yang gak berbakat selalu dianggap sebagai pembantu yang gak berguna dalam keluarganya sendiri. Qianyu bahkan menertawakan pasangan itu, membuat Chu Yun marah dan menantang si gadis sombong 1 tahun lagi di sebuah acara bernama pemilihan terbuka Rumah Seni Bela Diri 5. Sesampainya di rumah, Chu Yun dan Liu Xiang pun disambut oleh pelayan prianya yang bernama Xiao Hu. Dan di sini kita akan diperlihatkan flashback mengapa keluarga Sui berani merendahkan keluarga Chu. Yang padahal dulu keluarga Chu ini adalah keluarga nomor 2 terkuat sampai raja pun menghormati mereka. Itu karena suatu malam terjadi sebuah tragedi di mana para master hebat dari keluarga Chu dibantai, membuat keluarga Chu terusir dari posisi terhormat dan kota mereka. Di sini juga kita akan tahu alasan Chu Yun mau menikahi Liu Xiang, karena ternyata si Chu Yun ini punya sebuah batu bernama batu reinkarnasi, di mana dalam batu itu ia melihat gambaran jika saat ia bertempur dengan keluarga Sui, Liu Xiang lah yang udah menyelamatkan dan mengobatinya, namun Liu Xiang pun akhirnya tewas oleh sesosok iblis. Setelahnya kita akan diperlihatkan juga jika Chu Yun ini ternyata nggak lemah guys, karena ia berasal dari masa depan dan saat itu udah mencapai rank seorang kaisar bela diri. Namun Chu Yun diserang diam-diam oleh seseorang yang membuatnya tewas, dan berkat batu reinkarnasi ia pun kembali ke zaman ketika dirinya masih muda. Walau sekarang masih lemah, Chu Yun gak khawatir karena ternyata barang-barang peninggalan waktu dirinya menjadi kaisar bela diri masih ia miliki. Dan karena itulah ia berani menantang Qianyu, karena ia punya sebuah buku bernama Reinkarnasi Buku Surgawi yang bisa membantunya naik tingkatan lebih cepat dalam waktu 1 tahun aja. Karena nyatanya berlatih 5 hari di dalam batu reinkarnasi sama seperti 1 hari di dunia nyata. Pagi harinya datang tuan muda lain dari keluarga Chu yang bernama Chu Yang mencari Chu Yun. Di mana Chu Yang ini adalah anak yang selalu membuat keributan dengan Chu Yun walau mereka masih satu keluarga. Chu Yang marah karena Chu Yun katanya udah mempermalukan keluarga mereka di hadapan keluarga Sui. Bahkan ia merendahkan Liu Xiang yang dianggap gadis gak berguna, membuat Chu Yun menghentikan latihannya dan menampar Chu Yang untuk penghinaan yang udah ia berikan. Chu Yang marah pun lalu mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Chu Yun. Tapi Chu Yun ternyata bisa mengalahkannya dengan sangat mudah, membuat Chu Yang semakin marah dan mengancam akan membuat perhitungan 3 hari lagi dalam pertemuan keluarga.
Setelahnya, Cuyun pun berencana untuk berlatih selama 3 hari agar bisa mengesankan para tetua dalam pertemuan keluarganya. Dan ia juga bahkan berhasil menaikkan level pedangnya. 也根本没有足够的实力震慑楚家的3大长老。 Karena merasa 3 hari nggak akan cukup untuk mengembangkan dirinya, Cuyun pun pergi ke sebuah tempat lelang bernama Bai Bao dan berencana menjual metode latihan ciptaannya untuk mendapatkan uang karena ia ingin membeli sebuah pil yang bisa membantu proses latihannya. Dan ternyata nggak diduga metode latihan buatan Cuyun malah dibeli oleh keluarga Sui dengan harga yang cukup tinggi. Di mana uang itu lalu Cuyun belikan 30 pil pemurnian tubuh dan 10 pil roh. Tapi saat memeriksa pil-pil tersebut, Cuyun bilang jika pil itu punya kualitas yang sangat buruk. Membuat wanita pembuat pil sekaligus pemilik rumah lelang itu tersinggung dan memanggil Cuyun ke hadapannya. Cuyun lalu membuka samarannya dan langsung memberikan cara membuat pil dengan kualitas yang lebih bagus. Di mana wanita yang bernama Yuyan itu bilang kalau cara Cuyun terbukti benar maka ia akan memaafkan kata-kata Cuyun yang tadi mengejek pil buatannya. Gak lama Yuyan kembali dengan sebuah pil yang dibuat dengan mengikuti metode Cuyun dan cuma berhasil membuat pil dengan kualitas 80%. Hingga Cuyun menunjukkan caranya secara langsung dan berhasil membuat obat cair dengan kualitas 100%. Setelahnya, Cuyun pun memberitahukan jika ia ingin menjadi patriark keluarga Chu dan mengajak orang-orang dari Bai Bao bekerja sama untuk membuat obat dari bahan-bahan yang berada di Gunung Fengxi. Namun Yuyan bilang gunung itu sangat sulit dimasuki karena penuh dengan asap beracun. Tapi ternyata Cuyun punya peta yang menunjukkan jalur aman masuk ke dalam gunung tersebut. Setelah menawarkan kesepakatan itu, Cuyun pun kembali ke rumahnya dan ternyata ia diikuti oleh pria bernama Yin yang berasal dari rumah Yun Meng, di mana pria ini tadi udah kalah dalam lelang oleh keluarga Sui. Dan maksud kedatangannya menemui Cuyun adalah karena si Yin ini ingin merampas benda berharga seperti metode latihan yang Cuyun jual di pelelangan tadi. Bahkan ia nggak segan-segan menyerang menggunakan senjata spiritualnya walau senjata Cuyun yang udah naik level bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Cuyun terlihat marah pada Yin karena ternyata rumah Yun Meng pernah ikut menghancurkan keluarga Chu-nya. Yin yang udah terluka pun berhasil melarikan diri namun Cuyun berhasil mengejarnya dan saat akan dihabisi, datang seorang gadis yang mencoba menolong Yin namun akhirnya 2 orang ini pun harus tewas di tangan Cuyun. Setelahnya, Cuyun pun terus berlatih hingga akhirnya ia berhasil naik peringkat menjadi rank penyempurnaan tubuh tingkat keempat. Singkat cerita, pertemuan keluarga Chu pun akan dimulai dan di sini mereka berniat menunjuk patriark baru. Karena patriark sebelumnya yang tak lain adalah ayah Cuyun udah cukup lama menghilang. Dan salah satu tetua bernama Chu Pingtan mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat, tapi bersamaan dengan itu, Cuyun pun datang bersama dengan Xiaohu dan juga Liu Xiang. Cuyun langsung mendebat si tetua dan berkata walau ayahnya udah nggak ada, namun segel emas tanda patriark keluarga Chu masih ada pada Cuyun. Hingga ialah yang berhak mewariskan gelar patriark dari ayahnya. Chu Pingtan lalu menyalahkan ayah Cuyun dengan berkata karena ayah Cuyunlah keluarga mereka mempunyai banyak musuh hingga bernasib seperti sekarang. Dan lagi pula kualifikasi apa yang Cuyun punya sampai-sampai ia berani mengajukan diri sebagai patriark keluarga. Gak lama datang anak lelaki Chu Pingtan yang bernama Chu Hai yang langsung menantang Cuyun untuk mengetes kemampuannya yang berani mencalonkan diri menjadi patriark. Chu Hai langsung mengeluarkan roh serigala spiritualnya untuk menyerang Cuyun. Tapi ternyata ia dengan sangat mudah bisa dikalahkan oleh teknik gerakan angin milik si Cuyun. Melihat anaknya dikalahkan, Chu Pingtan bukannya mengangkat Cuyun jadi patriark keluarga Chu, tapi ia malah berniat mencari tahu dari mana Cuyun bisa berkembang secepat itu dan menyuruh pala keluarga Chu yang lain untuk menangkapnya. Chu Hai pun lalu ikut menyerang Cuyun hingga akhirnya Cuyun terpaksa menghabisinya dan menyerap roh serigalanya ke dalam pedang. Sedangkan Chu Pingtan yang gak terima anaknya tewas lalu berniat membalas dendam beruntung ada seseorang yang menolong Cuyun. Yang ternyata adalah seorang pria bernama Qin San dari rumah lelang Bai Bao.
Kinsan lalu berkata jika kedatangannya hanya untuk memberikan obat yang dibuat dari resep yang diberikan oleh Chuyun. Ia pun lalu menawarkan bantuan jika Chuyun mendapat masalah dalam pertemuan keluarganya, namun Chuyun bilang ia bisa mengatasinya sendiri, membuat Kinsan pergi dari tempat itu. Berkat bantuan Kinsan itu, Chuyun akhirnya resmi menjadi patriark yang baru tanpa ada satupun orang yang berani menentang hal itu. Baru aja diangkat menjadi patriark, Chuyun langsung membagikan pil yang ia dapat dari Kinsan dan menurunkan jabatan Chu Pingtan dan dua orang lainnya dari posisi tetua. Sesampainya di rumah, Chuyun pun langsung menyatukan roh serigala dengan pedangnya, membuat kekuatan pedang Chuyun kembali meningkat. Dan setelahnya, ia pun pergi ke rumah lelang Baibao untuk membeli oven pembuat obat dan melihat ada batu besar yang dipakai Yuyan untuk mengganjal oven tersebut. Chuyun berkata ia juga ingin membeli batu tersebut, namun Yuyan bilang ia akan memberikannya secara gratis karena batu itu ia anggap nggak berguna. Namun ternyata Yuyan nggak mengetahui kalau di dalam batu itu tersimpan batu lain yang Chuyun bilang itu bernama inti roh racun, dan dari batu itu Chuyun pun bisa membuat 3 jarum beracun, amigos. Scene lalu berpindah pada Chu Pingtan dan tetua lain yang udah dipecat oleh Chuyun, di mana mereka merencanakan untuk balas dendam pada si patriark baru. Pada keesokan harinya, Chuyun mengajak semua keluarganya pergi ke sebuah gua di hutan yang dipenuhi oleh batu api spiritual. Dan sesampainya di dalam, Chuyun, Xiaohu, dan Liu Xiang melihat ada sebuah pohon yang ditumbuhi oleh buah jantung api. Tapi si Xiaohu yang gak sengaja terjatuh lalu terpengaruh oleh kabut beracun di gua itu dan mencoba menyerang Liu Xiang. Beruntung Chuyun bisa menyadarkannya. Mereka pun lalu membahas tentang buah jantung api yang Chuyun bilang itu bisa membantu seseorang dengan cepat naik tingkatan. Tapi masalahnya buah yang ada di sana belum matang dan perlu menunggu selama 10 tahun sampai buahnya bisa digunakan. Namun bukan Chuyun namanya jika ia nggak punya cara membuat buah-buah itu cepat matang. Bersamaan dengan itu, para pengawal Chuyun yang menunggu di pintu gua diserang oleh seseorang, di mana Chuyun langsung menyerang orang itu, namun ia bisa dengan mudah dijatuhkan. Orang yang bernama Yan, si manusia racun itu, langsung mengusir Chuyun dan keluarganya dari sana, karena katanya ia ingin menguasai buah jantung apinya seorang diri. Chuyun yang gak mau menyerahkan guanya begitu aja lalu kembali menyerang, namun Yan masih lebih kuat daripada dirinya dan juga Xiaohu. Tapi dengan kepintarannya, Chuyun lalu melepaskan kabut beracun dari pohon buah jantung api, membuat Yan yang bahkan terkenal sebagai si manusia racun melarikan diri dari sana karena takut oleh racun pohon buah jantung apinya. Sementara si Chuyun dan keluarganya ternyata punya obat penawar hingga nggak terpengaruh oleh kabut itu. Malam harinya saat Chuyun sedang berada di rumah, Yan si racun kembali menemuinya. Karena ia yang udah terkena racun kabut di gua tadi, meminta Chuyun untuk menyembuhkannya. Dan jika Chuyun bersedia melakukannya, ia berjanji akan melindungi keluarga Chu selama 3 tahun. Namun Chuyun menjawab kalau Yan mau melindungi keluarganya seumur hidup, barulah ia akan menyembuhkannya. Awalnya, Yan yang udah berada di tahap 9 konsentrasi jiwa merasa direndahkan jika harus mengabdi untuk keluarga Chu, dan memutuskan untuk menunggu di rumah Chuyun sampai Chuyun mau menyembuhkannya. Tapi gak lama datang salah satu mantan tetua bersama dengan seorang pembunuh bertopeng yang berniat membalas dendam. Chuyun sebenarnya bisa mengalahkan si pembunuh dengan mudah, namun si pembunuh dilindungi oleh si tetua dari jarak jauh. Hingga Chuyun pun harus menggunakan salah satu jarum beracunnya yang berhasil menggores pipi sang pembunuh, yang lalu jarum itu ditangkap oleh si tetua. Dan ternyata efek racun di jarum itu sangat kuat karena bisa membuat si pembunuh musnah seketika. Bahkan si tetua yang hanya memegang jarumnya pun ikut tewas juga. Yan yang melihat Chuyun bisa menggunakan racun yang sangat kuat akhirnya menyetujui permintaan Chuyun, di mana ia akan melayani keluarga Chu seumur hidupnya. Keesokan harinya Chuyun mengajak Yan dan Xiaohu ke dalam gua, dan ternyata saat itu buah jantung apinya udah matang dalam waktu singkat. Karena satu orang hanya bisa memakan satu buah aja, Chuyun berkata ia akan memberikan masing-masing satu buah bagi siapa aja yang mempunyai kontribusi besar pada keluarga Chu. Tapi lagi-lagi para pengkhianat keluarga Chu yang dibantu oleh patriark keluarga Lin dan beberapa keluarga lain kembali datang untuk membalas dendam. Dan si patriark keluarga Lin bilang ia mau membantu karena Chu Pingtan berjanji akan memberikan batu api spiritual yang tersimpan di dalam gua. Chu Pingtan pun lalu menyerang Chuyun, tapi tentu aja Yan si racun lalu menunjukkan diri untuk melindungi tuannya. Chu Pingtan yang tetap ingin membalas dendam karena kematian Chu Hai kembali menyerang, namun ia pun akhirnya tewas di tangan Chuyun. Sementara satu tetua yang tersisa tewas oleh Yan si racun.
Cuyun pun lalu mengizinkan Cuyang pergi membawa tubuh dua tetua, sementara semua keluarga yang tadi memihak Cu Pintan diminta untuk tetap di sana. Bahkan si Patriark Lin yang tadi terlihat sombong memohon untuk dibebaskan oleh Cuyun. Dan bersama dengan keluarga lain, ia pun akhirnya bersumpah setia pada keluarga Cu. Sesampainya di rumah, Cuyun pun langsung menggunakan satu buah jantung apinya dan juga ia memberikan satu untuk Liu Xiang agar gadis itu bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Dan keesokan harinya, Cuyun pergi sendiri ke tempat waktu diadakan pertemuan keluarga, di mana di sana ternyata tersimpan sebuah busur raksasa yang panahnya mengarah ke suatu tempat. Ia pun menyusuri rantai panah itu dan dalam perjalanan tiba-tiba ada 3 ekor elang api yang menyerangnya. Namun Cuyun lalu melemparkan buah jantung api yang ia bawa dan ternyata elang-elang tersebut tertarik dengan buah jantung apinya. Cuyun pun akhirnya tiba di suatu tempat yang ternyata tempat itu menyimpan sebuah pedang yang bernama pedang pemotong ruang. Cuyun lalu menggabungkan pedangnya dengan pedang tersebut. Tanpa ia sadari ada seseorang yang mengikutinya ke tempat itu juga yang ternyata itu adalah Cuyang yang ingin membalas dendam kepada Cuyun. Cuyang mengira itu adalah saat yang tepat menghabisi Cuyun yang sedang fokus menggabungkan kedua pedangnya. Dan benar aja karena Cuyun gak bisa melawan hingga Cuyang bisa membuatnya terpental. Ia pun kemudian berusaha menyerang Cuyun yang saat itu berada dalam kondisi lemah. Namun beruntungnya penggabungan pedang Cuyun udah selesai hingga ia bisa menahan serangan Cuyang hingga Cuyun pun bergantian menyerang Cuyang. Tapi ternyata saudaranya itu membawa sebuah batu yang bisa menahan serangan Cuyun membuat pedangnya yang baru aja selesai terjatuh ke dalam danau. Cuyun pun terlihat semakin lemah terkena efek ledakan tadi tapi ia nggak kehabisan ide dan lalu melemparkan buah jantung api yang dibawanya ke arah Cuyang. Yang ternyata buah itu memancing beberapa elang api untuk datang dan elang-elang itu pun lalu membawa Cuyang pergi dari tempat tersebut. Gak lama, Cuyun dikejutkan oleh pusaran air yang tercipta dari pedangnya yang tadi terjatuh ke danau. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu dan di dalamnya tersimpan sebuah segel teleportasi di mana saat Cuyun menancapkan pedangnya tiba-tiba aja ia udah berpindah ke suatu tempat. Cuyun lalu melihat jika di tempat itu terdapat sebuah telur binatang buas dengan cahaya keemasan. Telur itu pun lalu mengeluarkan sebuah tetesan air dan saat Cuyun meminum tetesan itu kekuatan spiritualnya meningkat dalam sekejap. Sementara itu di kediaman keluarga Cuyun semua keluarga yang sebelumnya menyatakan bergabung dengan keluarga Cu membawa banyak hadiah. Bahkan kabar itu sampai terdengar oleh keluarga Sui apalagi rumah Baibao yang udah bekerja sama dengan keluarga Cu langsung memutuskan kerjasama secara sepihak dengan keluarga Sui. Patriark keluarga Sui sangat marah pada Cuyun namun Qian Yu lalu datang dan pamer jika kini ia udah naik tingkatan berkat metode yang mereka beli dari rumah lelang Baibao. Membuat si Patriark senang karena katanya Qian Yu akan dengan mudah mengalahkan Cuyun dalam pertandingan yang udah mereka sepakati di awal scene tadi. Qian Yu dengan sombongnya merendahkan Cuyun tanpa ia tahu jika metode yang ia pakai untuk latihan dibuat oleh Cuyun sendiri. Sin lalu kembali pada Cuyun di mana ia terus berlatih di tempat tadi dan berhasil menampung cairan spiritualnya dalam sebuah botol obat. Yang ternyata ia udah pergi selama 3 bulan dan bersiap kembali pulang ke keluarganya. Sesampainya di rumah, Xiaohu langsung berkata jika semakin banyak keluarga yang udah bergabung dengan mereka selama Cuyun pergi. Hingga nggak lama Cuyun dikejutkan oleh sebuah getaran yang terjadi di sebuah ruangan rumahnya. Dan saat ia melihatnya, ternyata itu adalah Liu Xiang yang sedang berlatih bersama seorang wanita bernama Bing Li. Liu Xiang lalu memberitahu Cuyun kalau Bing Li ini datang 2 bulan yang lalu dan selalu membantunya berlatih. Namun Cuyun tahu jika Bing Li berasal dari sebuah tempat bernama Istana 9S yang ia bilang itu adalah sebuah sekte yang beranggotakan para wanita aja dan jika dilihat dari pakaian yang dikenakan Bing Li ini adalah salah satu tetua dari sekte tersebut. Cuyun pun bertanya apa maksud Bing Li mendekati Liu Xiang dan wanita itu menjawab saat ia nggak sengaja melintas ia melihat bakat Liu Xiang dan menginginkan gadis itu menjadi muridnya dan ikut ke Istana 9S. Bahkan ia mencoba menyogok Cuyun dengan banyak barang agar membiarkan Liu Xiang ikut bersamanya. Yang tentu aja itu ditolak oleh Cuyun dan menyuruh Xiaohu untuk mengusir wanita es itu. Karena Bing Li nggak mau pergi, Cuyun pun berkata kalau ia akan memaksanya keluar namun Bing Li ternyata sangat kuat sampai-sampai bisa menjatuhkan Yanxi racun dengan 1 kali serangan. Ia pun lalu mencoba menyerang Cuyun namun Liu Xiang melindunginya.
Bing Li lalu memberitahu alasannya tertarik pada Liu Xiang karena katanya dalam tubuh Liu Xiang mengalir darah khusus yang bernama darah 9 beku yang memiliki kekuatan es yang sangat luar biasa. Dan katanya itu harus dikendalikan karena jika tidak Liu Xiang bisa menciptakan neraka es dengan radius sejauh 10.000 meter. Bing Li juga bilang jika hanya Istana 9 Es mereka lah yang bisa mengendalikan kekuatan itu karena patriark mereka yang udah meninggal konon dulu punya darah yang sama dengan Liu Xiang dan meninggalkan sebuah benda bernama giok darah beku yang bisa mengendalikan kekuatan itu walau memerlukan waktu 30 tahun agar Liu Xiang bisa menyatukan giok itu dengan darah bekunya. Ia pun lalu memberitahu Cuyun jika Liu Xiang gak ikut ke Istana 9 Es dan berlatih di sana, maka dalam waktu setengah tahun Liu Xiang bisa tewas oleh darah bekunya sendiri. Tapi pasangan ini yang gak mau berpisah selama 30 tahun akhirnya memutuskan agar Liu Xiang gak ikut ke Istana 9 Es. Dan mendengar itu, Bing Li pun pergi sambil memperingatkan jangan menyesali keputusan itu. Belum lama Bing Li pergi, Liu Xiang pun tiba-tiba pingsan membuat Cuyun langsung membawanya ke rumah Bai Bao untuk diobati. Cuyun menerobos masuk begitu aja menemui Yuyan yang saat itu sedang berbincang dengan wali kota bernama Cukin San. Yang tentu membuat Cukin San marah karena ketidaksopanan Cuyun tersebut. Tapi Yuyan malah mengusir Cukin San dari rumah Bai Bao. Cuyun pun lalu memberikan resep dan bahan agar Yuyan bisa cepat membuat obatnya. Sementara itu, Cukin San yang tadi diusir gara-gara Cuyun gak terima dan berniat balas dendam. Namun Kin San lalu membisikkan sesuatu padanya, membuat Cukin San berubah pikiran dan bahkan langsung memborong semua benda lelang di rumah Bai Bao untuk ia hadiahkan kepada Cuyun. Beberapa hari pun telah berlalu dan Yuyan akhirnya berhasil membuat 17 buah pil untuk obat Liu Xiang. Setelah mendapatkan obatnya, Cuyun pun bersiap kembali pulang dengan Liu Xiang dan di sana Cukin San langsung menemuinya sambil memberikan barang yang udah ia beli dari pelelangan. Namun gak lama, Xiaohu datang dan membisikkan sesuatu pada Cuyun membuat mereka bergegas kembali ke kediamannya. Dan sesampainya di sana, ternyata saat itu Yan si racun berhasil menangkap para pembunuh yang diutus keluarga Sui untuk menyerang Cuyun. Cuyun lalu menemui mereka dan berkata jika mereka semua yang udah terkena racun dari Yan akan segera tewas jika nggak ia obati. Cuyun bertanya pada salah satu pria dari keluarga Sui apa yang terjadi pada keluarganya 14 tahun yang lalu. Dan jika pria itu jujur maka Cuyun akan menghilangkan racunnya. Namun pria itu menolak dan hanya bersedia menceritakan semuanya jika Cuyun berhasil mengalahkannya dalam duel. Pertarungan pun terjadi di tempat pertemuan keluarga Chu di mana pria itu langsung mengeluarkan roh iblis ularnya. Tapi dengan pedang barunya ditambah Cuyun udah naik ke tingkatan 9, membuat pria itu bisa dikalahkan hingga ia pun harus menceritakan kejadian 14 tahun yang lalu. Dan faktanya keluarga Sui terlibat dalam pembantaian keluarga Chu 14 tahun yang lalu. Namun mereka cuma diperintahkan oleh dua keluarga bernama keluarga Yun Meng dan keluarga Kekaisaran Liu Yun. Bahkan katanya mereka jugalah yang udah menculik orang tua Cuyun. Cuyun dan Xiaohu pun bertanya untuk apa keluarga Kekaisaran Liu Yun yang adalah penguasa kota besar Xifeng menyerang keluarga Chu. Namun pria itu nggak tahu alasannya dan minta dibebaskan oleh Cuyun. Xin lalu berpindah ke keluarga Sui di mana mereka mengkhawatirkan salah satu saudara mereka yang ditugaskan membunuh Cuyun belum juga kembali. Namun gak lama Cuyun datang bersama Yan dan membawa pria itu ke hadapan patriark Sui, membuat tetua yang lain marah dan langsung menyerang. Gak hanya itu, ternyata Cuyun juga udah menghilangkan kekuatan spiritual orang yang ia bawa tersebut. Si patriark lalu turun tangan dan bermaksud menyerang, namun Yan lalu menghadapinya di mana si manusia racun masih lebih unggul. Saat Yan akan membunuh patriark keluarga Sui, Qian Yu melindungi ayahnya itu membuat Cuyun meminta Yan menghentikan serangannya. Cuyun lalu membahas masalah 14 tahun lalu di hadapan si patriark dan terlihat jika Qian Yu sama sekali nggak tahu apa-apa tentang pembantaian yang dilakukan keluarganya. Qian Yu pun menantang Cuyun berduel dengannya, namun Cuyun berkata jika duel mereka akan terjadi di turnamen 1 bulan lagi dan kemudian pergi dari sana. Keesokan harinya, Cuyun pergi ke rumah Bai Bao dan kembali bertemu dengan sang wali kota. Yuyan lalu menceritakan jika Cukin San ini terkena sebuah penyakit di mana ia nggak bisa naik tingkatan ke spiritual bumi dan hanya bisa mencapai tingkat 9 kekuatan pengumpulan jiwa. Cuyun bilang ia punya cara menyembuhkannya, namun jika berhasil, Cukin San harus mau bekerja sama dengan keluarga Chu.
Singkat cerita, beberapa hari Cuyun menunggu Cukinsan bermeditasi menggunakan metode yang ia berikan. Bersamaan dengan itu, Yan berterima kasih pada Cuyun karena berkat tuannya itu, Yan si racun kini udah mencapai tahap spiritual bumi. Namun gak lama terjadi getaran di mana ternyata Cukinsan gagal berkultivasi dan malah kerasukan kekuatan iblis. Beruntung berkat kerjasama Yan dan Cuyun, mereka akhirnya bisa menyadarkan Cukinsan dan berhasil menyembuhkan penyakitnya. 御天拳，入神技。Sampainya di rumah, Cuyun terus berlatih dan berhasil menaikkan tingkatan pedangnya ke tingkat 9 pengumpulan jiwa. Dan keesokan harinya, saat hari turnamen sedikit lagi akan dimulai, Cuyun, Yan, dan Liu Xiang bersiap pergi ke sana dan meninggalkan Xiaohu untuk menjaga rumah mereka. Gak lama, Cukinsan yang sekarang ada di tingkat spiritual bumi dan udah bekerja sama dengan keluarga Chu datang ke sana dengan maksud mengawal Cuyun tiba di turnamen dengan selamat. Xin lalu berpindah pada keluarga Sui dan sang patriark berkata jika Qian Yu udah sampai di tempat turnamen lebih dulu dan menemui seseorang dari keluarga Yun Meng untuk mengatur jadwal agar Qian Yu bisa bertemu dengan Cuyun dalam turnamen. Patriark juga bilang sementara Qian Yu mengalahkan Cuyun dalam turnamen, mereka akan menyerang seluruh keluarga Chu dan juga semua sekutunya. Kembali lagi ke Cuyun yang berada di tengah perjalanan ke kota Heishu tempat turnamen diselenggarakan. Mereka singgah di sebuah rumah makan tanpa mereka sadari Bing Li ternyata masih mengincar Liu Xiang. Di sana Cuyun memberitahu Liu Xiang jika sebentar lagi ia udah menembus tahap spiritual surgawi. Dan saat itu tiba dirinya bisa membawa Liu Xiang terbang menggunakan pedang hingga nggak usah berjalan jauh seperti saat ini. Cukinsan lalu memberitahu jika turnamen ini akan diikuti oleh 5 aula besar bela diri terkuat yang diantaranya adalah Ling Xiao, Yun Meng, Chang Feng, Yu Jia, dan juga Xiang. Dan untuk dapat mengikuti turnamen, para peserta harus bergabung dengan salah satu nama dari aula tersebut, seperti Qian Yu yang mewakili aula Yun Meng. Mereka pun akhirnya meneruskan perjalanan dan saat itulah Bing Li kembali muncul dan berkata jika pil-pil yang dibuat Cuyun untuk mengobati Liu Xiang gak akan bertahan lama. Ia pun lalu berniat membawa paksa Liu Xiang. Yang tentu aja Cuyun gak membiarkannya dan langsung menyerang. Namun kemudian tubuh Cuyun berhasil dikurung dalam bongkahan es. Cukinsan dan Yan mencoba membantu namun ternyata Bing Li ada satu tingkat di atas keduanya yang adalah tingkat spiritual surgawi. Tapi nggak lama Cuyun bisa keluar dari bongkahan esnya dan kembali menyerang Bing Li walau Bing Li masih aja terlalu kuat bagi Cuyun dan kembali bisa dibuat terpental. Gak mau menyerah sampai di situ, Cuyun, Cukinsan, dan Yan lalu mengelilingi si Bing Li yang berdiri di tengah jembatan. Mereka pun langsung menyerang dari 3 arah dan walau Bing Li bisa menepis serangan Cukinsan dan Yan, serangan Cuyun terlihat berhasil mengenainya dengan telak. Walau kenyataannya Bing Li berhasil melindungi tubuhnya dengan kekuatan roh spiritual. Bing Li yang marah mencoba menghabisi Cuyun dan untuk kedua kalinya Liu Xiang melindungi Cuyun. Dan berkata jika Bing Li melepaskan Cuyun maka ia bersedia ikut dengan Bing Li. Hingga akhirnya Cuyun pun harus merelakan Liu Xiang ikut dengan Bing Li. Sesampainya di kota Heishu, Yuyan pun lalu menemui Cuyun karena ia ingin memperkenalkan Cuyun pada gurunya yang bernama Yang Yang. Yang Yang ini berasal dari aula bela diri Ling Xiao yang bahkan sangat dihormati keluarga kekaisaran Liu Yun. Namun Cuyun yang baru aja kehilangan Liu Xiang berkata jika saat ini ia sedang gak bisa menerima tamu. Yang Yang pun lalu masuk dan marah karena penolakan Cuyun itu. Ia berkata banyak orang yang bermimpi bergabung dengan aula Ling Xiao, tapi Cuyun malah berani menolaknya. Dan setelah sedikit menguji kemampuan Cuyun, Yang pun pergi dari sana sambil meminta Cuyun memikirkan tawarannya baik-baik. Beberapa hari pun berlalu dan sebentar lagi turnamen akan segera dimulai. Qian Yu yang udah tiba di sana langsung naik ke atas menara dan menantang Cuyun di depan semua orang. Hingga nggak lama Cuyun muncul di hadapan Qian Yu dan berkata ia akan mengakhiri pertaruhan mereka di atas arena pertarungan. Bersamaan dengan itu, kereta-kereta kuda milik 5 aula bela diri pun akhirnya sampai di tempat turnamen. Dan dengan itu, para peserta pun naik ke atas arena dan season 1 pun berakhir. Oke, selesai season pertamanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan yang lebih penting, nyalain tombol loncengnya
supaya kalian dapat notifikasi kalau Mimin udah upload kelanjutan ceritanya. Dan karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan remis review pamit.